perubahan yang diharapkan hari ini adalah bagaimana persaingan ekonomi dan anak muda Indonesia harus menjadi core dalam arti persaingan untuk meningkatkan daripada Indonesia ke depan itu. 83,5 juta pekerjaan akan hilang karena digitalisasi. Nah, jadi tentu yang kita harapkan kesempatan untuk Gen Z di BUMN luar biasa. Kita berintervensi. Sekarang 10%, ya, saya bisa pastikan direksi BUMN sudah ada yang di bawah 42 tahun. Jadi kalau tadi inspirasi saya masuk ke dalam, ya saya lihat kita mau bergerak, mau berubah. Karena kenapa? Tourism industry ini adalah pendapatan negara nomor 2 tadinya. Ya, migas memang nomor 1. Tetapi kalau kita lihat di banyak negara, ini menjadi sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Saya kemarin ketika ada FIFA Conference di Rwanda misalnya, dulu Rwanda itu adalah negara yang konflik. Coba lihat di Google bagaimana pihak tertentu dan pihak lainnya berseteru memakan korban yang banyak. Karena apa? Melihatnya perbedaan. Dan setelah itu mereka juga kuat di negara agraris. Nah, tapi mereka bermetamorfosis menjadi negara yang luar biasa hari ini. Salah satunya investasi besar-besaran di tourism industry, dan itu pendapatan nomor 1 dari mereka sekarang. Nah, kalau kita lihat juga kemarin beberapa negara ya seperti UAE sama membangun tourism sebagai income yang luar biasa. Kemarin saya tidak sengaja stop by ke airport di Dubai, itu sekarang trafficnya sudah sampai 60 juta. 10% lebih bagus sebelum COVID kan. Nah, artinya apa? Sekarang orang kembali setelah 3 tahun, ya, tentu bergulat dengan COVID, mereka ingin travel kembali. Dan itulah ciri khas manusia yang ingin tentu bersosialita, melihat sebuah hal-hal yang baik di berbagai negara. Dan Indonesia punya itu. Nah, pergolakan yang terjadi hari ini tentu berbeda dengan tahun 1928, dengan tahun 98. Di sini pergolakan yang kita sedang berjuang adalah ketika terjadi transisi perubahan ekonomi dan digitalisasi, dan di mana kita berharap tumbuh terus sebagai negara menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Artinya apa? Perubahan yang diharapkan hari ini adalah bagaimana persaingan ekonomi dan anak muda Indonesia harus menjadi core dalam arti persaingan untuk meningkatkan daripada Indonesia ke depan itu. The fact, kalau kita lihat dari hasil ekonomi forum, justru ini yang membuat gelisah semua orang. 83,5 juta pekerjaan akan hilang karena digitalisasi. Nah, artinya apa? Realita itu kita akan hadapi. Nah, tapi jangan takut. Saya masih punya keyakinan BUMN ini belum menjadi peak, belum performance menjadi yang terbaik. Ini kita masih menuju. Artinya apa? Ketika kita masih menuju yang terbaik dan masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki, kesempatan kerja itu ada. Memang kita harus mendorong yang namanya digitalisasi di Indonesia. Kenapa? Yang namanya kita bicara pelayanan atau mungkin di tourism industry, tidak mungkin kita bicara tanpa data. Data itu menjadi kunci. Karena dengan data menjadi kunci, kita bisa menyiapkan sesuai dengan data tersebut apa yang diinginkan oleh konsumer kita. Nah, artinya apa? Digitalisasi harus terjadi di Injourney. Untuk apa? Satu, memudahkan pelayanan. Kedua, mendeteksi kalau ada sesuatu yang kurang baik. Karena apa? Transparisasi itu menjadi sebuah hal, dan tentu kembali bagaimana sinkronisasi daripada data yang baik ini kita olah supaya kita bisa prediksi ya ke depan apa yang dimauin. Perkenalkan, saya Laras dari Holding Injourney, saya Gen Z.
Mau nanya nih Pak, gimana sih tips and trik kami Gen Z survive di dunia BUMN yang masih transformasi? Karena masih banyak teman-teman Gen Z yang ingin berpartisipasi di BUMN, tapi masih punya stigma atau skeptis tertentu. Terima kasih Pak. Kita harus bisa beradaptasi, ya. Dan salah satu beradaptasi itu dengan berkolaborasi. Sama. Saya ini dari private sector, ya, dari swasta. Saya masuk pemerintahan baru 3 tahun, BUMN juga baru 3 tahun. Saya akan gagal kalau saya mengambil jiwa swastanya saya 100% dibawa ke sini. Karena tadi administratif birokrasi yang ada di BUMN berbeda dengan swasta. Saya harus beradaptasi. Harus beradaptasi bagaimana saya bisa menjadi bagian BUMN. Dan saya harus berkolaborasi dengan berbagai pihak yang ada di BUMN. Tetapi jangan gara-gara kita beradaptasi, berkolaborasi menjadi sesuatu yang buruk. Karena di BUMN dan di private sector ada yang baik, ada yang buruk juga. Yang baik kita bawa, yang buruk kita tinggalkan. Sama. Di BUMN yang buruk kita harus buang. Yang baik kita pertahankan. Nah, jadi tentu yang kita harapkan kesempatan untuk Gen Z di BUMN luar biasa. Kita berintervensi. Sekarang 10%, ya, saya bisa pastikan direksi BUMN sudah ada yang di bawah 42 tahun. Kepemimpinan wanita memang belum, baru 19%, targetnya 25%. Nah, ini kita lakukan apa? Supaya tadi salah satunya ada sebuah equilibrium management, ada sebuah keseimbangan, saling mengisi antara yang muda, yang senior, baik juga lelaki dan perempuan. Ada keseimbangan. Nah, saya berharap tadi generasi ya, yang Gen Z yang masuk BUMN harus melihat ini. Ya, jangan juga terbelenggu oleh stigma, waduh, saya nggak bisa berbuat apa, bisa. Tapi kita harus introspeksi diri kita, bisa nggak kita beradaptasi? Bukan mengeluh. Bukan mengeluh. Dan saya yakin kalian bisa. Kalian bisa, kalau mau.